Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah. Ia dibesarkan dari keluarga Islam, ia rajin sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Keluarganya, kedua orang tuanya haji dan haja, tapi sungguh sangat luar biasa, dia boleh dipilih oleh Tuhan. Nah, sebelum percaya kepada Kristus, ia terus bertanya-tanya, kenapa Nabi Isa ini atau Yesus ini ada banyak orang yang mengikut dia. Nah, ia lalu kemudian membaca Alkitab dan menemukan satu ayat di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, inilah yang membuat ibu ini merasa bahwa Tuhan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan selama ini. Akhirnya dia menjadi percaya kepada Kristus dan ia begitu bersyukur bahwa dia sudah diselamatkan. Dan satu hal yang sangat luar biasa, saudara-saudara, suaminya yang telah mualaf itu bisa kembali. Dan saat ini mereka menikmati sukacita, kedamaian di dalam Yesus Kristus. Kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Nama saya Salam semuanya. Shalom. Yang dikasih Tuhan Yesus, bahkan orang-orang yang belum mengenal Yesus, saya dari tempat ini menyampaikan salam Shalom buat semuanya. Shalom. Saya Eka Silapa Nuristinaya yang biasa dipanggil juga Bunda atau Inananda. Saya bersyukur saya boleh berjumpa dengan Kristus Yesus. Amin. Dan saya boleh diselamatkan. Amin. Semuanya itu karena kasih karunia. Amin. Karena saya juga tidak memilih untuk saya boleh diselamatkan, tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang memberikan kesempatan dan waktu, bahkan Tuhanlah yang menyelamatkan saya, Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat menyelamatkan umat manusia selain Kristus Yesus. Percayalah, hanya Dia satu-satunya jalan, karena Dialah satu-satunya kebenaran. Dan hanya dalam Kristus Yesus kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jadi, oke Bunda, itu klimaksnya Bunda ya. Iya. Tapi coba Bunda ceritakan dari mulai masa kecil Bunda, kelahiran Bunda, hidup di tengah-tengah keluarga seperti apa, sampai akhirnya menikah dan bisa membawa waktu itu Bapak terkasih menjadi mualaf dan akhirnya seluruh keluarga dilawat oleh Tuhan dan menjadi percaya. Kesaksian Bunda dari masa kecil, Bunda dididik seperti apa? Di mana kampung Bunda? Monggo silakan. Saya dilahirkan di Medan, tapi besar di Jakarta. Orang tua saya dua-duanya, yang satu bapak saya haji, mama saya haja. Saya punya saudara kandung hanya satu orang. Dan sebenarnya itu kerinduan saya nih. Jadi saya dibesarkan di keluarga Muslim. Nah, walaupun demikian ada juga keluarga mama saya yang sudah terima Kristus Yesus. Amin. Nah, jadi di dalam keluarga kami sebenarnya tidak ada masalah mengenai iman kepercayaan. Ya, nasionalis Bunda ya? Nasionalis. Oh, amin, luar biasa. Jadi pada saat hari raya mereka berkumpul di rumah ibu saya. Hari raya Idul Fitri. Idul Fitri, karena ibu luar saya biasa. paling kecil. Dan pada saat Natal dan Tahun Baru kami berkumpul di keluarga mak tua saya yang sudah beragama Kristen. Luar biasa, nasional sekali ya. Nasional Indah sekali loh. Jadi sampai saat ini pun anak-anaknya melanjutkan itu semua. Amin. Jadi saya dididik dalam Islam, ya mengaji, ya sembahyang, hanya sebatas itu. Untuk tahu bagaimana arti dalam Al-Quran itu nggak semuanya tahu. Ya, disuruh ngaji ya ngaji, suruh
baca Al-Quran. Ya. Ya, seperti kebiasaan itulah. Padahal opa sama oma sudah haji dan hajah ya. Iya, betul. Tapi dengan berjalannya waktu sampai pada suatu ketika memang saya itu setelah pernikahan lah ya, saya bertanya sebenarnya Yesus itu siapa sih kok bisa diikuti oleh orang, gitu kan. Kita tahu dulu Islam Isa, tapi setelah sekarang ya rupanya lain. Lain. Jadi setelah saya bertanya siapa sebenarnya Yesus itu, ya Yesus sendiri yang memberikan jawaban bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Kapan itu, Bun? Yesus yang adalah pribadi Tuhan dan Juru Selamat itu melawat Bunda dan menyatakan pribadinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kan biasalah kita itu puasa ya, puasa terus biasanya kita malam itu ya baca-baca Quran, Ya, tadarus, tadarusan, terus kemudian kita juga sembahyang malam, tahajud, ya. Jadi pada saat tahajud itulah saya pernah bertanya. Saya merasa itu bukan pertanyaan saya pribadi sih sebenarnya. Oke. Saya bertanya, apa sih keistimewaan seorang Yesus sehingga diikuti begitu banyak orang? Gitu. Oke. Saya tidak tahu jawabannya waktu itu, tapi secara ini tiba-tiba buka Alkitab, Ya. ya, itu terdapat di Yohanes 6 ya, ayat 14. Yohanes 14 ayat 6. Oh ya, Yohanes 14 ayat 6. Nah, itulah yang menjadi jawaban dari pertanyaan saya. Oh, berarti selama ini saya bertanya, inilah jawabannya. Oh iya. Nah, bahwa di Yohanes 14 ayat 6 itu. Ya. Jadi setelah itu bukan berarti saya langsung iya saja. Jadi perjalanan waktu itu menentukan pengenalan kita dengan Kristus. Dan saya punya prinsip pada itu. Saya mau belajar langsung dengan Tuhan Yesusnya. Nah, Asyat itu keinginan yang hebat itu. iya, karena saya merasa orang mungkin memberitahu sama saya dengan ya bisa ditambahin, bisa dikurangin. Betul. Ya. Keterbatasan. Nah, karena keterbatasan. Jadi setelah saya bilang, ayo ajarin saya. Ya. Nah, ajarin saya Tuhan apa yang saya harus ketahui tentang Tuhan Yesus. Jadi perlahan-lahan itu memang Tuhan sendiri yang memberikan ya, kita tuntunan bilang, ya. Tuntunan. Hidayahnya ya. Buka Alkitab sekian, buka ini. Jadi dari situ saya mulai mengenal lebih jauh lagi tentang. Karena suami saya juga tidak menuntun saya untuk kenal Kristus. Karena memang kan Bapak sudah menjadi mualaf Betul. waktu menikah dengan Ibu. Betul. Dan setelah 12 tahun pernikahan pun Betul. beliau tetap menjadi seorang mualaf Iya, waktu itu ya. iya. Jadi karena seperti begitu akhirnya ya saya percaya itu Roh Kudus yang menggerakkan Amin, yes, saya betul. untuk ayo kenal saya, Yes. ayo kenal Yesus, ayo kenal Yesus. Jadi perlahan-lahan proses-proses itulah akhirnya yang membuat saya yakin bahwa hanya Tuhan Yesus yang menjadi jalan Yes. keselamatan buat kita. Amin. Jadi Bun, itu kan kesaksian dahsyat itu. Ya. Yang ingin saya tanyakan agar seluruh pemirsa channel YouTube Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan diberkati, dan khususnya bagi saudara-saudaraku yang belum percaya kepada Yesus tidak ragu lagi untuk menyembah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan mengikuti pribadinya sebagai jalan kebenaran dan hidup itu. Bun, apa perubahan paling dahsyat setelah usia 36 tahun akhirnya Bunda memberi diri dibaptis tadi ya, dan menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa yang paling radikal, yang paling dahsyat terjadi dalam perubahan hidup Bunda? Kita akan diperbaharui. Coba lebih kuat Bunda. Kita akan diperbaharui. Diperbaharui. Kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Di dalam Kristus Yesus, segala sesuatunya kita menjadi kuat. Amin. Kita menjadi semangat. Amin. Sekalipun harus menghadapi semua tantangan, tapi Tuhan Yesus selalu beserta kita.
yang akan membuat kita semakin kita berani, Amin. semakin kita kuat. Jadi jangan ragu-ragu kepada saudara-saudaraku, siapapun, percayalah Tuhan Yesus karena dialah satu-satunya yang akan memberikan jaminan keselamatan buat kita. Amin. Terus Bun, hati Bunda seperti apa? Pikiran Bunda seperti apa setelah percaya Yesus? Adakah damai sejahtera yang tidak pernah Bunda rasakan atau seperti apa? Damai sejahtera, iya. Itu pasti. Saya sudah menghadapi begitu banyak masalah, segitu banyak tantangan. Bahkan sudah dibuat nol sama Tuhan. Kami sudah pernah dibuat nol oleh Tuhan. Nol. Mantan ketua DPRD 2 periode dibuat nol oleh Tuhan. Dibuat nol oleh Tuhan. Tapi tetap kami bisa bersyukur. Damai sejahtera itu tidak pernah hilang ya Bun. Damai sejahtera terus ada bersama kami. Itu yang paling penting. Karena kami percaya kemanapun dan dalam keadaan apapun Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Amin. Jadi Bun, ini kan luar biasa ini. Tadi umur 36 tahun akhirnya Bunda menyerahkan hidup kepada Tuhan, dibaptis tahun 98 ya. Setelah 12 tahun menikah dengan Bapak, dikaruniai berapa anak waktu itu? Setelah 12 tahun. Sudah 3 orang ya? 3 orang. Berarti sudah Nanda, Dinda. Oh Dinda, Nanda sama Nanda, Dinda, Luki ya. Ya. Beliau punya 3 putra. Yang pertama perempuan, Laki-laki. yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki. Yang pertama ini seorang lawyer. Yang kedua seorang misionaris, pelayan Tuhan, full timer. Nah, nanti tolong Dinda nonton channel YouTube ini ya, dan bagikan ke banyak teman tentang kesaksian Mama. Ya. Nah, terus jangan lupa subscribe Dinda ya, dan ajak teman-teman lainnya subscribe. Dan Luki adalah seorang pelukis hebat. Beliau pelukis hebat. Dikarunia Tuhan lukisan yang indah. Ya kan, lukisan yang indah. Ki, coba ambil dulu satu lukisanmu yang paling indah, Ki. Ambil dulu gambar Yesus itu di bawah. Atau di situ, yang di situ, Ki. Biar nanti ditunjukkan kalau ada jemaat Tuhan yang mau pesan lukisanmu yang indah. Ya kan? Siapa tahu, ya kan? Gitu kan, berkat ya. Jadi beliau punya anak yang luar biasa, dan keluarga ini menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Digembalakan di gereja Tuhan yang luar biasa, GKSI Gunung Sitoli, saudaraku. Luar biasa, dengan gembala sidang yang luar biasa, yang lemah lembut luar biasa. Lemah lembut kali gembala sidangnya, sahabat saya Pendeta Yokanan, ya kan? Puji Tuhan. Jadi saudaraku terkasih, luar biasa sekali. Jadi bonusnya setelah Bunda menjadi orang percaya dan Bapak kembali kepada Tuhan Yesus tahun 1998 ya, 1998 Bunda ya, dibaptis selam dan menjadi pribadi yang lahir baru. Ada satu hal yang dahsyat. Tahun 99 sampai tahun 2004 suami terkasih menjadi ketua DPRD. Tahun 2004-2009 menjadi wakil ketua DPRD. Tuhan berkati dengan begitu luar biasa. Nah, ini lukisan yang luar biasa, saudaraku. Sini Luki. Ya, ini sang pelukis ini. Wih, keren. Wih, coba Ki di belakang Om Ki. Tunjukkan Ki. Nah, ini si bungsu. Lukisannya indah banget. Agak-agak tinggi Ki, biar kelihatan Ki. Agak maju lagi Ki. Gambar Sini. Yesus itu lagi. Ya, ini. Nah, ini lukisan-lukisan beliau. Beliau adalah pelukis. Aliranmu apa Ki? Natural. Nah, beliau alirannya naturalisme. Natural ya, bukan abstrak ya, bukan yang lain-lain. Beliau lukisannya sangat indah. Ya. Kalau Anda saudaraku ingin pesan lukisan kepada beliau, berapa nomor kontakmu Ki? 0852 078 66 777. Jadi sekali lagi saudaraku, jika Anda ingin memesan lukisan yang natural, lukisan yang indah, lukisan yang luar biasa, yang dilukis oleh seorang anak Tuhan yang manis, pelayan Tuhan yang luar biasa, yang lahir dari keluarga yang tidak percaya Yesus di masa lalu, dan hari ini sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, telepon langsung atau WA ke 0852 078 66 777. Ya. Pusat galerinya ada di jalan Diponegoro Miga, Gunung Sitoli, Nias. Nah, jadi saudaraku, ini lukisannya luar biasa. Thank you ya Ki.
Oke, jadi saudaraku terkasih, ini luar biasa. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus di saat melawat pribadi seseorang, dia bukan menghancurkan, tapi mengubahkan menjadi baru. Yesus di saat melawat pribadi seseorang, dia menyelamatkan dan memberi kehidupan yang baru, yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Amin. Yesus di saat mengubahkan hidup seseorang, dia menjadikan orang itu menjadi orang yang mengasihi siapapun. Tidak ada roh kebencian, tidak ada roh kedengkian, tidak ada roh pencederaan, tidak ada roh yang ingin melukai atau menghancurkan siapapun. Karena Yesus Tuhan adalah kasih, dia mengajari kita kasih. Itu ya Bun ya? Benar. Tidak ada rasa benci apapun. Tidak. Jadi pesan Bun, pesan-pesan untuk saudara-saudara kita yang mualaf, untuk saudara-saudara kita yang meninggalkan Yesus karena alasan apapun itu, monggo Bun, silakan. Mari saudara-saudaraku yang belum mengenal Kristus, bahkan yang meninggalkan Kristus, kembalilah. Carilah Tuhan. Kristus adalah keselamatan. Yesus yang memberikan jaminan keselamatan. Amin. Tidak ada yang lain. Dunia ini boleh mengajukan banyak hal, tetapi keselamatan akhirat adalah Kristus Yesus. Amin. Mari saudara-saudaraku, datanglah kepada Kristus. Amin. Dengan rendah hati mereka datang kepada Kristus, pasti Tuhan Yesus menerima. Amin. Dengan sukacita, Tanpa memandang muka. tanpa memandang muka, tanpa memandang Yes. siapa engkau. Amin. Tuhan pasti membuka hati dan tangannya menerima kalian semua. Amin. Saya jadi teringat Injil Lukas pasal 15 tentang anak yang hilang. Betul. Seorang anak yang sudah meninggalkan bapaknya dan hidup dalam dosa dan hampir binasa. Di saat pulang ke rumah bapak diterima dengan sukacita oleh bapaknya. Jadi saudaraku, bagi Anda yang selama ini meninggalkan Yesus Kristus Tuhan karena alasan apapun, mari kembali kepada Tuhan Yesus. Anda yang belum percaya kepada Yesus Tuhan, mari coba kenalilah dia. Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Amin. Yang akan mengubahkan kita menjadi manusia baru yang hidup dalam kasih dan kebenaran. Amin. Jadi terima kasih untuk Anda yang senantiasa menonton channel YouTube ini. Terima kasih untuk setiap dukungan saudaraku terkasih dimanapun berada. Terima kasih untuk setiap subscribe, like, share, komen Anda. Sekali lagi tolong bantu share channel YouTube ini untuk jadi berkat bagi banyak orang. Yesus tidak pernah mengajari kami untuk membenci siapapun. Benar. Walaupun kami berdua latar belakangnya Islam, tapi kami hari ini mengasihi saudara-saudara kami yang Islam. Amin. Tetap, karena saudara saya juga Islam mayoritas. Kami tidak boleh membenci, bahkan kami tidak boleh menghujat siapapun. Jadi kalau ada hamba Tuhan, kalau ada pendeta yang membenci agamanya yang lama setelah menjadi orang percaya, saya mengingatkan, belajarlah kasih Kristus dengan benar. Hanya Yesus yang perlu kita beritakan. Ya, sungguh luar biasa kesaksian ibu ini, saudara-saudara. Semoga boleh bermanfaat, memberkati kita sekalian. Ada banyak pelajaran-pelajaran berharga, pelajaran-pelajaran rohani yang boleh kita petik di sana, sehingga akan membuat kita semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus akan mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terlebih, channel ini akan terus berkembang ke depan dan akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.